Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sri Malendra sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pamarican. Tercatat juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Program Studi Pendidikan Sejarah. Nomor peserta 201501028695. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pamarican. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita berdoa dulu. KM tolong pimpin doanya. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah dimulai. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjutnya, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Kalisa tolong bisa dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya-nya. Silahkan di depan. Yang lainnya tolong berdiri nak. Yuk. Silahkan dimulai Kalisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jangan duduk-duduk. Kalian tolong rapikan dulu bajunya, pakaiannya silahkan. Oke, silahkan Kalisa. Ya. Udah rapi? Udah. Oke, ada yang belum. Mau Yana rapikan ya, lain kali dirapikan dari luar ya. Oke. Yang lainnya, yang perempuan udah beres? Oke, terima kasih. Silahkan kalian duduk kembali. Ibu akan absen dulu ya, sebentar. Cek dulu absensinya. Dari agenda hari ini yang tidak masuk, ada 2 orang ya. Ada Yudi sama Nopia. Ada Yudi sudah beberapa kali ini absen ya. Bentar nanti sama ibu dikondisikan ke wali kelasnya ya. Kemudian Nopia sakit ya? Udah pada nengok?
Belum. Ya, nanti nengok ya ke teman. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke materi yang sekarang. Tapi sebelumnya Ibu tanyakan dulu materi yang kemarin-kemarin. Kalian masih ingat dengan materi yang kemarin? Tentang apa? Sedikit ya. Tentang apa coba? Tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, contoh dari kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu. Kutai Kartanegara. Ya, kalau di Pulau Jawa itu ada nggak? Ada. Kerajaan Hindu apa? Tarumanegara. Ya, itu diantaranya. Yang paling dekat-dekat dengan kita ada ya? Galuh ada. Ya, Galuh. Itu kerajaan Hindu. Kerajaan Buddhanya yang kalian tahu? Sriwijaya. Iya, itu kerajaan Buddha yang bercorak Buddha ya. Nah, sekarang setelah minggu lalu kita belajar tentang kerajaan-kerajaan, sekarang kita akan masuk ke pengaruh dari kebudayaan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara yang kalian ketahui itu tentang apa? Yang kalian bayangkan ketika mengatakan Hindu-Buddha? Kerajaan, kemudian apa bentuk-bentuk dari hasil kebudayaannya yang kalian pernah atau yang kalian terlintas di bayangan kalian? Candi, boleh? Contohnya candi apa? Borobudur. Yakin? Borobudur itu ada Siddhartha Gautamanya ya. Itu Borobudur. Kemudian kalau Hindu, candi apa? Yang kalian Prambanan. Oke. Nah, sekarang kemudian kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini mengenai yang tadi ya. Kita hari ini akan membahas tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan kompetensi dasarnya menyajikan hasil penerapan dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan. Berarti masih sekarang masih bisa dilihat atau ya? Itu masih bisa dilihat, masih bisa dirasakan. Seperti tadi yang kalian bilang, ada candi Hindu, contohnya candi Prambanan, itu kan masih bisa dilihat sampai sekarang ini ya. Kemudian yang berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan diskusi, nanti kita akan diskusi kelompok, kita akan menyajikan karya tentang nilai-nilai unsur budaya yang terkandung dari pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tentunya tidak hanya dalam bentuk bangunan saja ya. Ada beberapa unsur, nanti Ibu jelaskan. Paham ya? Oke. Nilai-nilai. Nah, ini tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian hari ini kita yang minggu lalu selain kita belajar tentang sejarah kerajaan, Ibu juga sudah menugaskan ke kalian untuk membawa gambar-gambar atau tulisan-tulisan tentang hasil-hasil kebudayaan dari berbagai kerajaan ya yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Ya, nanti kita bikin mind mappingnya per kelompok. Kelompoknya yang minggu kemarin aja boleh ya? Ya, biar mudah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materinya dulu. Kalian pelajari di videonya tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara di Indonesia ya. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Di episode kali ini, kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha.
Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti apapun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad keempat Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya, Pancasila, asmara, griya, negara, prakarsa, pustaka, dan masih banyak lagi guys. Aspek politik dan pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan masyarakat kita adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah budaya India masuk, diperkenalkanlah sistem pemerintahan kerajaan. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini pula lah, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat, yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya yaitu India. Sementara agama Buddha tidak mengenal kasta. Aspek budaya dan tradisi. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi aspek tradisi lokal masyarakat kita. Contoh tradisi yang masih ada sampai saat ini misalnya adalah upacara ngaben yang dilakukan umat Hindu di Bali. Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa untuk kemudian dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Arsitektur bangunan. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di bidang arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan-bangunan berupa candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi atau percampuran dua budaya Nusantara dan budaya India. Pola dasar dari candi-candi di Indonesia yaitu berasal dari bangunan punden berundak yang mulai berkembang pada masa Megalitikum. Kalian bisa melihat candi-candi di Indonesia pada umumnya memiliki tingkatan, yaitu bagian dasar atau bawah bangunannya lebih besar hingga mengkerucut lebih kecil pada tingkat atasnya. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi sebagai makam para raja. Abu jenazah para raja atau keluarga kerajaan dimakamkan di candi. Sementara candi Buddha berfungsi sebagai tempat ibadah. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir.
Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya relief yang dipahat pada Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berangkat tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Demikianlah pembahasan mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di masyarakat kita sampai saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan tinggalkan like jika berkenan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Baik, anak-anak, dari video barusan kalian sudah bisa membayangkan bagaimana kehidupan dengan pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan Devita. Apa saja contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha? Terima kasih Devita untuk pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab nggak dari pertanyaan Devita? Silakan. Acungkan tangannya. Ya, silakan. Seni bangunan, seni pertunjukan, sistem kepercayaan, Iya. sistem pemerintahan. Iya, terima kasih Tika. Berarti ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya. Ada seni bangunan, seni sastra, pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Iya, silakan. Bagaimana dampak akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia? Dampak akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Coba, ada yang bisa menjawab? Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Iya, terima kasih Susi. Jadi intinya bahwa kebudayaan Hindu-Buddha itu berpengaruh sangat besar di Indonesia. Sampai sekarang pun seperti contohnya kebudayaan-kebudayaan. Kadang kita masih melihat di makam-makam itu ada seremonial yang lain ya, selain mengaji itu biasanya ada dupa dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya salah satunya. Baik, setelah ini kita akan membuat kelompok masih berkaitan dengan tugas yang minggu lalu. Kita bikin kelompok untuk membuat mind mapping. Ya, silahkan berkelompok dulu. Nanti langkah-langkahnya akan Ibu jelaskan. Silahkan.
contoh peninggalan kebudayaan disesuaikan dengan gambar band mapping yang tadi lihat. Seni rupanya apa, kemudian ada seni bangunannya apa, ya bisa? Oke, siap. Diskusikan dengan kelompok. Ya. Baik anak-anak, gimana? Udah beres semuanya? Udah. Oke, terima kasih. Nah sekarang untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan kelompok 1. Perwakilannya aja 2 orang, silahkan. Baik, yang boleh berdua, silahkan. Di sini kita akan mempresentasikan akulturasi hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Iya. Yang lainnya menyimak, silahkan. Jadi teman-teman, akulturasi hasil kebudayaan di Hindu-Buddha di Indonesia itu contohnya ada relief. Relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Iya, itu relief. Kemudian apa lagi? Selain relief juga ada candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Iya, terima kasih. Dan masih banyak lagi. Iya, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya untuk ke depan. Ada Ica dan Mulyana ya? Silakan, Nak. Yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akulturasi hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini ada seni bangunan, seni rupa, seni sastra, dan sistem pemerintahan. Contoh dari seni bangunan yaitu candi, stupa. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Nah, dari seni rupa ada arca. Arca diantaranya. Arca adalah seni patung yang berfungsi sebagai media pemujaan. Nah, sekarang seni sastra ada prasasti. Seni sastra merupakan suatu yang ketika bentuk catatan maupun kisah serta mempunyai makna seni beserta budaya. Dari sistem pemerintahan ada sistem kepercayaan dan sistem pendidikan. Nah, sistem kepercayaan adalah suatu sistem yang membuat seseorang meyakini sesuatu sehingga mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya sehari-hari. Baik, iya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih, Ca. Sama. Silakan dikembalikan. Baik anak-anak, dari presentasi kalian tadi dari 4 kelompok ini, Ibu akan evaluasi. Di sini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang materi akulturasi atau pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu diantaranya ada seni bangunan, ya, yang pertama. Kemudian seni bangunan itu diantaranya ada candi, stupa. Kemudian ada seni rupa,
ada relief, ada arca, kemudian ada bahasa dan tulisan, kemudian ada sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, dan bidang pendidikan. Nah, dari keempat kelompok ini, setelah dievaluasi, Ibu akan kasih reward untuk yang lebih kreatif, inovatif, dan menarik. Siapakah ya? Sebentar, Ibu cek. Baik, setelah Ibu cek dan Ibu evaluasi, ternyata yang mendapatkan nilai paling tinggi itu adalah kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan perwakilan kelompok 2 ke sini. Ibu ambil rewardnya. Silakan. Apa ya? Apa ya? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Terima kasih, Ja. Silakan. Iya. Nah, kemudian kita akan masuk ke kesimpulan. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan? Silakan, siapa? Oke, Gilang, silakan. Kesimpulannya apa, Gilang? Jadi kesimpulannya bahwa akulturasi kebudayaan akan melahirkan kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan lain. Iya. Contohnya seni bangunan, seni rupa, tulisan, dan kepercayaan. Nah, itu. Jadi akulturasi atau pengaruh kebudayaan itu tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Tapi justru akan menambah khasanah kebudayaan yang baru, gitu ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Ibu akan berikan survei. Di sini ada jurnal refleksi per kelompok ya. Oke. Silakan. Iya, kelompok 1. Oh iya, kedua. Kan di depan. Iya. Oke. Untuk lembar survei kalian tinggal mencontreng aja apakah kalian senang, sedih, atau bingung dengan pembelajaran hari ini atau gimana ya? Baik, yang sudah silakan dikumpulkan dengan LKPD-nya yang tadi. LKPD yang tadi? Iya. Dengan LKPD-nya silakan dikumpulkan. Dan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Cukup ya? Minggu depan kita akan membahas materi baru tentang masuknya Islam. Kalau yang sekarang dan minggu kemarin itu tentang Hindu-Buddha, minggu depan kita akan masuk ke masuknya Islam ke Indonesia. Persiapkan di rumah. Untuk materi baru tersebut boleh kalian searching di Google, di YouTube untuk referensi ya, baca-baca dan lihat video-video yang lainnya. Paham ya? Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kepada KM tolong dipimpin untuk berdoanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.